Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi. Kali ini kita di pertemuan ke-11 ya. Dan kita akan membahas 4 topik. Yang mana topik pertama ini adalah perasaan dan juga emosi. Lalu topik kedua, pembagian perasaan menurut beberapa ahli. Topik ketiga adalah pengendalian emosi, dan topik yang keempat adalah postur dan juga gestur. Nah, kita langsung aja masuk ke topik yang pertama, yaitu perasaan dan emosi. Nah, apa sih itu? Nah, walaupun ini tuh sering digunakan secara bergantian atau sering digunakan secara tumpang tindih gitu ya, tapi sebenarnya perasaan atau feeling dan juga emosi ataupun emotion itu memiliki perbedaan yang perlu untuk diperhatikan. Nah, emosi sendiri menurut Jalaluddin Rahmat itu merupakan respon psikofisiologis gitu ya, yang lebih kompleks, kuat, mendadak, dan intens, yang mana emosi ini melibatkan komponen-komponen seperti komponen fisiologis, lalu ekspresif, dan juga komponen subjektif. Nah, komponen fisiologis sendiri ini merupakan perubahan pada tubuh, meliputi detak jantung, pernafasan, terus berkeringat seperti itu. Sementara ekspresif itu meliputi mimik wajah serta bahasa tubuh, ya, postur dan juga gestur. Kemudian yang terakhir, komponen subjektif ini merupakan pengalaman personal yang dirasakan oleh orang tersebut kayak gitu. Contohnya gitu ya, contohnya adalah perasaan marah gitu. Ketika misalnya praktikum tiba-tiba dibatalkan secara mendadak, padahal kita sudah siap-siap dengan matang gitu ya. Nah, sementara itu perasaan atau feeling ini merupakan komponen subjektif gitu. Komponen subjektif dari emosi yang sudah lebih tenang dan dapat bertahan lebih lama. Perasaan ini adalah interpretasi gitu ya, secara sadar dari diri kita terhadap suatu emosi, yang mana perasaan ini lebih private dan tidak selalu nampak secara jelas. Misalnya emosi itu tadi kan ini ya, kita sudah emosi ketika praktikum dibatalkan secara mendadak. Nah, besoknya kita ini masih merasakan kesedihan dan kekecewaan karena praktikum yang dibatalkan kemarin kayak gitu. Jadi perasaan sedih dan kecewa yang masih bertahan sampai keesokan harinya itu masih merupakan perasaan. Sementara emosinya ya perasaan marah ketika praktikum tadi dibatalkan kayak gitu. Jadi kalau diibaratkan tuh emosi ya kayak gelombang besar gitu yang tiba-tiba menghantam, yang mana sifatnya itu lebih labil, sedangkan perasaan itu seperti arus laut gitu, arus laut di bawah air yang lebih tenang dan lebih stabil kayak gitu. Jadi kalau dari atas nampaknya gelombang gedenya glem gitu, itu kan ya sudah habis menghantam karang, ya udah selesai, tapi kan di bawahnya masih ada arus yang mengalir lebih lama, bahkan setelah gelombang itu pecah itu masih terus mengalir kayak gitu. Itu kalau diibaratkan seperti itu, yaitu umpamakan. Nah, untuk topik yang kedua, pembagian perasaan menurut beberapa ahli, itu yang pertama menurut Alex Solbur gitu ya. Jadi perasaan ini dibagi berdasarkan kualitasnya. Yang pertama ada perasaan sensori, ini perasaan yang berkaitan dengan indera fisik. Lalu yang kedua ada perasaan intelektual, ini adalah perasaan yang muncul dari aktivitas berpikir. Dan yang ketiga ada perasaan estetis, ini adalah perasaan yang berhubungan dengan estetika atau keindahan. Dan yang keempat ada perasaan etis, ini adalah perasaan yang berkaitan dengan nilai-nilai moral yang kita anut kayak gitu. Sedangkan menurut Widyatun itu membagi berdasarkan arahnya. Yang pertama adalah perasaan positif, ini adalah perasaan yang menyenangkan dan mendorong individu untuk mendekati perasaan tadi. Sementara perasaan negatif itu adalah ya lawannya, perasaan yang tidak menyenangkan yang membuat seseorang itu ingin menjauhi perasaan tersebut kayak gitu. Nah, topik yang ketiga ini pengendalian emosi atau emotional regulation. Nah, pengendalian emosi ini bukan berarti menekan atau memendam emosi gitu ya, tetapi lebih ke mengelola dan mengekspresikan secara tepat agar adaptif. Ini adalah keterampilan yang krusial terutama untuk teman-teman sebagai calon tenaga kesehatan kayak gitu. Sementara teknik-teknik untuk mengendalikan emosi sendiri itu ada beberapa gitu ya. Yang pertama adalah self awareness atau kesadaran diri. Ini adalah langkah pertama yang kita lakukan gitu, yang mana kita mengenali emosi yang muncul. Misalkan
oh saya sedang merasa sangat frustasi karena pasien tidak kooperatif gitu. Yang berikutnya, yang kedua adalah cognitive reappraisal atau penilaian ulang kognitif. Ini adalah mengubah cara memandang sesuatu yang kita hadapi atau mengubah cara pandang kita terhadap suatu situasi kayak gitu. Daripada berpikir pasien ini kok kayaknya menyulitkan saya, nah kita bisa berpikir yang lain, misalkan ya mungkin pasien ini sedang ketakutan atau tidak memahami instruksi yang diberikan kayak gitu. Lalu yang ketiga itu menunda reaksi. Jadi ketika emosi udah memuncak gitu ya, udah terus muntuk gitu, kita coba untuk tarik nafas dalam-dalam, misalkan dihitung sampai 10 sebelum kita berbicara ataupun bertindak. Ini memberi ruang bagi logika kita agar meninjau ulang reaksi yang akan kita keluarkan atau reaksi yang akan kita berikan, seperti itu. Nah, yang berikutnya atau yang keempat itu adalah channeling atau mengalihkan. Jadi kita mengalihkan energi dari emosi kita ke aktivitas lain yang lebih positif, misalkan ya berolahraga atau curhat atau ya main game kayak gitu, atau mungkin nongkrong kayak gitu. Dan yang kelima adalah komunikasi yang asertif, yaitu kita menyampaikan gitu ya perasaan kita secara jujur, tentunya dengan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung dan juga tidak menyakiti orang lain kayak gitu. Misalkan ya kita contohnya gitu ya, saya kok merasa sedikit kewalahan gitu ya ketika jadwal secara mendadak, bisa nggak sih kalau kedepannya gitu kita diskusi terlebih dahulu sebelum ada perubahan jadwal gitu. Alih-alih kita langsung marah dengan mengatakan ya kalau merubah jadwal jangan mendadak dong, kan bisa ngomong dulu. Nah itu kan sudah beda penekanannya, kata-kata yang digunakan sudah beda, dan itu akan sangat mempengaruhi respon dari lawan bicara kita kayak gitu. Lalu kita langsung aja masuk ke topik yang berikutnya, atau topik yang keempat, yaitu topik terakhir ya, postur dan gestur atau bahasa tubuh dalam komunikasi. Nah, Jalaluddin Rahmat dalam psikologi komunikasi ini menekankan bahwa komunikasi nonverbal atau ya bahasa tubuh gitu ya, itu seringkali lebih jujur dan lebih powerful gitu ya, daripada verbal atau daripada kata-kata. Dan beberapa bahasa tubuh yang umum atau yang mungkin ya sering nampak gitu ya, itu ada yang pertama itu terbuka dan tertutup. Terbuka itu postur yang terbuka, postur tubuh yang terbuka itu tangan tidak menyilang, entah itu sedekap atau ya seperti ini, atau ya untuk kayak gini ketika ngobrol gitu. Jadi tangan itu tidak menyilang, lalu kemudian tubuh itu strike lurus gitu ya, menghadap ke lawan bicara kita. Yang mana ini menunjukkan keterbukaan, terus penerimaan, juga rasa percaya diri dari lawan bicara kayak gitu, dari orang yang di depan kita. Nah, sementara itu lawannya postur yang terbuka itu adalah postur yang tertutup. Misalkan tadi dia sedekap atau mungkin duduk di meja begini, atau mungkin ya dia agak miring terus wajahnya nggak lurus pada kita gitu. Itu sebenarnya postur tertutup atau postur yang menunjukkan ketidaknyamanan kepada kita gitu ya, yang sedang ngajak ngobrol atau suatu ketidaksetujuan. Jadi postur tertutup dan terbuka ini bisa terjadi karena secara naluri gitu ya, secara alam bawah sadar manusia itu selalu ingin melindungi dirinya. Jadi dia menyilangkan tangan itu sebenarnya melindungi tubuh dia agar tidak diserang, memalingkan wajah untuk melindungi kepalanya agar tidak diserang. Itu secara tidak sadar seperti itu. Yang kedua adalah ini, condong ke depan atau condong ke belakang gitu, lawan ngomong kita. Kalau dia condong ke depan itu menunjukkan ketertarikan, atau ya dia juga memperhatikan, intinya dia sedang interest dengan apa yang kita bahas atau apa yang kita sampaikan. Ya lawan katanya misalkan dia ya agak ke belakang terus sambil gila-gilo, atau ya ke depan tapi
dia agak menjauhkan tubuhnya, itu ya sama, jadi dia sebenarnya sedang tidak nyaman kayak gitu. Yang ketiga adalah membungkuk dan tegak. Ada yang membungkuk, ada yang membungkuk itu kayak gini dan tegak. Nah, postur yang tegak, misalkan kita ngobrol sama seorang gitu, terus dia tuh ya tegak, terus kita ngomong dia fluent sekali, lancar, kemudian tidak bisa, intinya dia tidak berusaha menyembunyikan sesuatu gitu, dia menunjukkan tubuhnya secara terbuka. Itu sebenarnya mencerminkan ini ya, keyakinan pada diri sendiri, keyakinan dirinya itu tinggi, dan juga intinya dia sangat pede dengan dirinya, dia sangat nyaman, dan juga dia tipe-tipe orang yang ingin menunjukkan dominasi ataupun profesionalismenya kayak gitu. Nah, lawannya dari tegap ya jelas membungkuk. Kalau orang yang kalau diajak ngomong membungkuk aja, itu bisa jadi ya dia ngantuk gitu, atau mungkin dia sebenarnya merasa inferior atau merasa tidak nyaman. Terus dia juga ya dia di situ merasa kecil gitu, dia merasa tidak nyaman di situ kayak gitu. Ini bisa sangat berguna gitu ya ketika kita berhadapan dengan pasien ke depannya, untuk melihat gestur dan juga posturnya ketika sedang ngobrol dengan kita atau sedang menerima interupsi atau kita mengedukasi pasien tersebut ya, gitu sangat perlu gitu. Nah, sementara itu untuk tadi kan postur ya, sekarang gestur atau gerakan isyarat. Nah, gerakan dari bagian tubuh tertentu ini terutama ya ini ya, tangan, terus lengan, dan kepala. Ini sangat penting untuk diperhatikan, karena emang organ-organ tubuh ini pada umumnya itu lebih ekspresif gitu. Misalnya gerakan yang memperjelas pesan verbal gitu, menggerakkan tangan untuk menunjukkan seberapa besar rasa sakit yang harusnya dirasakan, itu namanya illustrators. Yang kedua ada yang namanya emblems. Ini adalah gerakan yang punya makna spesifik untuk pengganti kata-kata. Misalkan mengangguk untuk ya dan geleng-geleng untuk tidak, kan ya pengganti kata-kata lah, itu namanya emblems. Dan yang ketiga itu adalah adapters, yaitu gerakan yang dilakukan untuk melepas ketegangan, misalnya memutar-mutar pulpen atau yang memutar-mutar jari gitu ya, atau ya menyentuh rambut. Pokoknya itu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seseorang untuk melepaskan kecemasan, ketegangan, ataupun ketidaknyamanannya. Ya bisa jadi juga sebagai indikator bahwa dia sedang bosan gitu. Nah, jadi membaca pasien atau ya semi dukun ini ya, ini membaca postur pasien ini sangat krusial menurut saya sebagai calon fisioterapis ataupun calon farmasis ke depannya, karena ya itu tadi, postur dan gestur yang ditunjukkan oleh pasien teman-teman itu nanti lebih kuat dan mungkin lebih jujur daripada sekedar kata-kata yang dia ucapkan. Oke, saya kira cukup sekian. Ini kita cepat-cepat aja gitu ya, biar tidak terlalu lama durasi videonya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya, pertemuan 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.